يا ماضى العجائب فاجئه عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali thayyibin at-tahirin amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua kembali dan kali ini kita akan bahas surat At-Takatsur. Surat yang berbicara tentang kehidupan dunia dan sekaligus instrumen-instrumen apa yang kita butuhkan untuk sampai kepada tingkat keyakinan. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Alha artinya terlalaikan. Oleh apa? Oleh at-takatsur. At-takatsur dari kata katsir, katsara banyak. Jadi selalu berpikir banyak, berpikir pluralitas. Di alam pluralitas ini membuat kita lalai. Jadi kata takatsur bisa kita artikan selalu berpikir, memperbanyak-banyakkan harta bisa melalaikan. Tapi bisa juga bahwa kalau pikiran kita selalu hanya berada pada wilayah pluralitas, wilayah katsra, tidak naik ke atas wilayah singular, wilayah tunggal, maka kita akan lalai. Kenapa? Karena kehidupan yang bersifat katsra, yang bersifat katsir, yang bersifat plural ini banyak sekali. Saking banyaknya tidak mampu kita jangkau, tidak mampu kita pikirkan semuanya, sehingga kemudian waktu kita tidak cukup untuk itu. Jangankan item, bahkan mungkin tempat-tempat di muka bumi ini tidak sanggup kita datangi semuanya sampai umur kita habis. Maka oleh sebab itulah kalau kita hanya berpikir pada wilayah pluralitas, pada wilayah al-katsrah, pada wilayah yang jamak, yang banyak, maka waktu kita tidak cukup. Kita hanya akan berpindah dari satu impian kepada impian yang lain. Berpindah dari satu cita-cita ke cita-cita yang lain. Berpindah dari satu keinginan kepada keinginan yang lain, dan itu tidak akan pernah habis sampai kemudian waktu kita habis. Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dibatasi oleh waktu. Kita semuanya paham dan tidak ada yang tidak sepaham, tidak ada yang tidak sependapat dengan ini. Walaupun orang itu tidak beragama, bahwa kita semuanya akan berakhir dengan kematian. Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata yang sangat indah, kullu nafsin zaikatul maut. Kita semuanya pasti akan mati, dan fakta menunjukkan bahwa semuanya akan mati. Nah, pada saat kita mati, apa yang terjadi? Kita mati artinya apa? Kita meninggalkan wilayah katsrah, wilayah katsir, wilayah plural ini, wilayah yang jamak dan majemuk ini, menuju kepada wilayah tunggal. Kita bergerak menuju kepada yang tunggal, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergerakan kita dari yang banyak menuju ke yang tunggal itu sudah dengan tauhid sebetulnya. Jadi tauhid itu adalah bergerak kepada yang ahad, bergerak kepada yang tunggal, yang satu, bergerak kepada yang wahid. Itu yang disebut dengan tauhid. Nah, Al-Quran mengatakan selama kita pikirannya masih berkutat pada wilayah katsrah, wilayah pluralitas, Al-Quran mengatakan alhaakum. Kalian pasti akan lalai. Sama juga dengan di ayat yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum. Jangan sampai karena urusan anak-anak, urusan harta benda. Kenapa? Karena urusan mereka ini tidak akan pernah habis-habisnya. Urusan harta benda tadi tidak akan pernah habis-habisnya. Menyebabkan apa? Menyebabkan kalian lalai. La tulhikum amwalukum. Jangan sampai karena urusan harta benda dan anak-anak menyebabkan kalian lalai. Lalai dari mana? An zikrillah. Lalai daripada bergerak kepada yang tunggal, yang esah, yang satu, yang wahid, yang ahad.
Allah mengatakan wa may yaf'al dzalik, siapa yang demikian, siapa yang terlalaikan, siapa yang terjebak, siapa yang menghabiskan waktu dan hidupnya hanya untuk bermimpi, berkeinginan pada wilayah kathra, pada wilayah kathir, pada wilayah yang banyak ini, maka termasuk minal khasirin, orang yang merugi. Dia termasuk orang yang merugi. Nah jemaah sekalian, maka Al-Quran mengatakan sampai kapan? Al-Quran mengatakan kalau kita sudah masuk di dalam perangkap kasrah, perangkap pluralitas, perangkap kejamaan dunia ini yang kelihatan secara indrawi indah, lalu kemudian kita tidak rasa bahwa kehidupan berikutnya akan datang. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi kuburan. Kata-kata mendatangi kuburan di sini mempunyai dua makna. Satu, sampai mati. Tapi yang kedua adalah bisa juga kita memperbaiki, menjadikan berziarah kubur itu sebagai stopper, sebagai peringatan bahwa ternyata kita akan mati. Dan kematian itu kita saksikan, orang yang mati kaitannya dengan harta benda miliknya itu adalah benar-benar absurditas. Kenapa absurditas? Mengumpulkan begitu banyak, mengumpulkan, waktunya habis mengurusi mereka, tapi tidak ada satu pun yang dibawanya. Nah, bagaimana caranya kita mengingatkan itu? Yaitu mendatangi kuburan. Karena di sini tidak mengatakan hatta dakhaltumul maqabir, tapi hatta zurtum, menggunakan kata-kata ziarah, zara yazuru, sampai kalian menziarahi kuburan. Jadi ziarah kubur itu sebetulnya sangat penting untuk mengingatkan kita kepada kematian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Bukan hatta dakhaltumul maqabir, tapi hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kuburan. Jadi ziarah kubur itu adalah satu instrumen spiritual, intelektual yang bisa menggugah jiwa kita masing-masing bahwa kematian itu kalau didahului dengan keterjebakan pada wilayah kathrah, wilayah plural, itu adalah absurditas. Adalah menyebabkan tidak punya nilai semuanya sama sekali. Kita tinggalkan. Jadi hatta zurtumul maqabir. Allah mengatakan siapa yang tetap lalai oleh kehidupan dunia ini, maka Allah mengatakan cepat atau lambat pasti dia akan tahu, dia akan menyesal. Kalla saufa ta'lamun, sampai kamu mengetahui. Sekali-sekali tidak kata Allah saufa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahuinya. Baru diulangi tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-sekali kalian pasti akan mengetahui. Ayat ini hanya ada dua dalam Al-Quran yang mirip. Yang satunya adalah dalam surat An-Naba. Ya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi yakhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Di sini dikatakan kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Artinya pasti kalian akan mengetahui. Pasti kalian akan mengetahui, kata Tuhan. Sekali-sekali tidak, pasti kalian akan mengetahuinya. Artinya itu adalah suatu semacam dalam tanda petik provokasi Allah kepada kita, supaya kita jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Cepat atau lambat kita akan tahu bahwa kerugian terbesar apabila kita di dalam berkehidupan ini dipengaruhi, disibukkan, diambil alih jiwa kita, rohani kita oleh hal-hal yang sifatnya plural ataukah bersifat kasrah tadi itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-sekali tidak, andai kata kalian bisa mengetahuinya dengan ilmu yakin. Nah jadi ingat, berarti harus ada kata-kata lau ta'lamuna, berarti instrumennya harusnya ada. Seandainya kalian mengetahuinya dengan ilmu yakin, berarti bahwa instrumen, alat, tools untuk mencapai ilmu yakin itu ada seharusnya. Ya. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang tidak ada keraguan padanya. Ingat, ilmu yakin adalah ilmu yang tidak ada keraguan padanya. Apa itu? Kalau kita rajin baca Al-Quran, pada saat kita baca surat Al-Baqarah, maka yang pertama kita dapatkan adalah alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Yang disebut dengan ilmu yakin adalah sumber pengetahuan yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Karena dia la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, maka hudan, dia menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi ingat, hudan lil muttaqin, bisa menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa? Karena la raiba fihi. Apa artinya la raiba fihi tadi? Secara teks, secara Al-Quran tidak punya cacat, tidak punya falasi,
tidak bisa digugat secara dengan pendekatan apapun, pengetahuan apapun, pendekatan sains apapun tidak akan bisa. Artinya tidak ada satu diktum-diktum sains dalam Al-Quran yang bertentangan dengan temuan-temuan sains manusia. Selama temuan itu sudah bersifat final. Begitu juga dalam filsafat, begitu juga dalam logika, tidak ada sama sekali. Kenapa? Tidak punya cacat. Dan bahkan Allah sendiri membuka kesempatan kepada orang yang ingin meragukannya. Jadi inilah satu kitab yang Allah sendiri membuka, yang mau meragukannya silahkan. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kalian masih ragu silahkan aja kata Tuhan, tetapi ingat keraguannya harus yang rasional, bukan keraguan yang tidak rasional. Kalau keraguannya rasional, keraguan ingin membuktikan sebaliknya. Tapi kalau tidak ingin membuktikan sebaliknya, itu bukan keraguan, penolakan namanya, itu namanya kufur, itu namanya rejeksi namanya. Nah, Al-Quran mengatakan kalau kamu ragu silahkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Ingat fi raibin. Kenapa fi raibin? Karena di awal Allah mengatakan la raibah. Nah, kalau kemudian Al-Quran itu adalah ajaran, dan ajaran ini tidak langsung dari langit, tetapi melalui manusia. Ingat, Bapak Ibu yang saya berbahagia, Al-Quran itu tidak ujuk-ujuk jatuh dari langit. Al-Quran itu datang melalui manusia. Jadi sebelum jadi yang kita baca sekarang, sebelum jadi mushaf, itu adalah orang dulu, manusia. Ya, manusia suci namanya. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW yang menerima itu lalu kemudian mengucapkan keluar, dicatat, dihafal oleh orang di sekitarnya, lalu kemudian ditulis ulang, namanya mushaf. Ya. Artinya apa? Sebelum jadi mushaf itu adalah orang. Nah, berarti bahwa kalau dikatakan la raiba fihi, berarti orang yang membawa itu Al-Quran atau yang merupakan pasangan daripada Al-Quran itu adalah juga tidak punya cacat. Berarti kalau manusia yang tidak punya cacat istilahnya adalah manusia suci. Manusia suci artinya apa? Pembahasan di surat Lailatul Qadar, faida sawaitu, apabila aku sempurnakan, fakaulahu sajidin, dia menjadi tempat sujud. Fakaulahu sajidin, dan orang itu menjadi patokan, menjadi parameter. Orang itu benar atau tidak? Orang itu kembali kepada Allah atau tidak? Iblis yang tidak sujud ke situ disebut dengan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa? Karena ketika dia la raiba fi, penolakan berarti adalah kesalahan, karena la raiba fi semuanya benar, tidak ada cacat. La raiba fi, nah maka dikatakan kalla law ta'lamun. Jadi ayat ini mengatakan seandainya kau mengetahui dengan ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Ya berarti kembali kepada kitab suci. La raiba fi tadi. Dzalikal kitabu la raiba fi, yang turun di bulan suci Ramadan. La raiba fi hudal lil muttaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Jadi seandainya kita bisa melihat dengan ilmu yakin, maka melalui Al-Quran kita seakan-akan melihat bagaimana neraka jahanam itu nanti di akhirat. Jadi tidak ada yang bisa menggambarkan neraka jahanam di akhirat kecuali Al-Quran. Ya. Kalau menggambarkan misalnya keindahan, sebetulnya bisa manusia. Ya. Kenapa? Karena memang hati kita, jiwa kita, fitrah kita memang adalah indah. Kita ini adalah jiwanya sudah sorga sebetulnya. Tetapi ketika kita keluar dari sorga dan masuk ke dalam neraka, berarti kan sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya neraka itu sesuatu yang baru bagi manusia. Karena sesuatu yang baru manusia yang bisa menggambarkannya itu kitab suci. Maka dikatakan dalam Al-Quran, la tarawunnal jahim. Kalau kamu melihat dengan ilmu yakin, seakan-akan kau melihat neraka jahanam itu, tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Dan sekali-sekali tidak, kalau kamu tidak zurtumul maqabir tadi, menziarahi tadi kuburan, maka kamu pasti akan melihatnya nanti di sana. Benar-benar akan terjadi pada Anda. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang disebut dengan sampai pada ilmu yakin itu adalah penting. Di dalam Al-Quran dikatakan wa innahu lahaqqul yakin. Wa innahu lahuwal haqqul yakin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah kebenaran yang meyakinkan. Jadi ingat, Al-Quran itu adalah haqqul yakin. Kebenaran yang meyakinkan. Kenapa tadi? La raiba fih. Nah, kalau Al-Quran ini kebenaran yang meyakinkan, kan berarti harusnya ada orang yang seperti itu juga. Karena adalah sesuatu yang boleh dikatakan ini sulit, hampir dikatakan naif apabila ada ajaran yang suci tapi tidak ada orang yang suci. Maka harus ada selalu pasangannya ini.
Dan kalau kita kembali tadi di atas, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, lalu kemudian di antara kuburan yang perlu kita ziarahi adalah orang-orang yang pada dirinya tersematkan atau telah menjadi pasangan daripada Al-Quran. Atas dasar itu kita semuanya orang Islam kalau pergi biasanya haji dan umroh, haji umroh itu sebetulnya pusatnya, sentralnya di Mekah, tapi selalu menyiapkan waktu untuk pergi ke Madinah. Untuk apa? Untuk zurtumul maqabir. Kuburan siapa? Kuburan orang paling suci di sana. Jasad manusia paling suci, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita datang ke sana untuk menziarahi mereka. Itu sebabnya kuburan ini tidak tanggung-tanggung, bahkan ada di dalam masjid dan dia diziarahi. Supaya apa? Menziarahi mereka mengingatkan kita kepada yang satu, karena mereka adalah utusan yang satu. Dengan demikian, dengan menziarahi mereka, kita bisa tidak terperangkap oleh yang banyak tadi, yang plural tadi. Nah sekarang, apa hubungan antara Al-Quran ini sebagai sumber daripada ilmu yakin tadi? Wa innahu lahuwa haqqu yakin, wa innahu lahuwal haqqul yakin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar lahaqqul yakin, benar-benar kebenaran yang meyakinkan. Apa hubungannya dengan Ramadan? Ingat Bapak yang saya berbahagia, ketika kita berpuasa, berpuasa itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, kalau kita beribadah ada amalan khususnya, ada bacaan khususnya. Misalnya kita sholat, amalan pertamanya adalah wudhu. Amalan keduanya adalah menutup aurat. Amalan ketiganya misalnya adalah menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu disusul dengan takbir, baca Fatihah, baca surat, terus ke bawah, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya. Jadi ada amalan-amalannya. Setelah itu ada bacaannya. Kalau kita tawaf, ada gerakannya, muter-muter 7 kali, tawaf, terus sa'i 7 kali. Kalau haji pergi ke Arafah dan seterusnya. Ada amalan-amalan khususnya. Kalau kita berzikir, ada bacaannya, ada subhanallah, ada alhamdulillah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan puasa? Puasa ini nggak punya amalan seperti itu. Puasa ini tidak ada bacaan khususnya. Puasa ini tidak ada amalan seperti tadi berdiri, ruku, sujud, atau tawaf 7 kali, nggak ada. Orang di mobil, orang berpuasa bisa naik mobil. Orang berpuasa bisa ke kantor. Orang berpuasa bisa mandi. Orang berpuasa bahkan bisa tidur. Lalu apa amalan utamanya berpuasa sebetulnya? Sederhana. Berpuasa itu adalah berhenti. Jadi berpuasa itu adalah berhenti. Berhenti dari apa? Dari gerak. Karena ketika kita masih ada di dalam ruang gerak, berarti kita masih berada di dalam ruang waktu. Ruang kasrah, ruang banyak tadi, ruang plural tadinya. Berarti kita belum masuk kepada ruang yang tunggal. Nah pada saat kita berpuasa, kita berhenti. Yang berhenti apa? Jiwa kita berhenti memikirkan makanan. Karena berpuasa tidak boleh makan. Berarti apa? Kita berhenti berpikir tentang makanan. Makanan adalah sebuah hasil gerakan. Bapak bisa bayangkan yang namanya makanan di atas meja itu gerakannya panjang sekali. Terus sebelum sampai di situ, dia harus dimasak, dia harus dibeli, dia harus dibawa dari kampung, dia harus ditanam dan sebagainya kalau dia padi. Pokoknya gerakannya panjang. Itu artinya apa? Kumpulan sebuah gerakan, dan itu adalah pluralitas di dalamnya. Dalam satu piring makanan yang kita makan, itu mungkin ribuan orang terlibat di dalamnya. Kita hidup dalam pluralitas. Nah, sementara tadi kita katakan pluralitas itu bisa menyenangkan dalam tanda petik. Ketika menyenangkan sehingga kita menganggap itu berhenti di sana adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kita tertipu namanya. Kenapa? Karena dunia ini adalah kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan seperti lapangan. Kita pergi nonton, kita tinggalkan. Maka Al-Quran menyebut kehidupan dunia ini adalah lahwun walaibun. Kehidupan dunia ini adalah sendaguro dan permainan, atau permainan dan sendaguro. Laibun permainan, lahwun adalah sendaguro. Kenapa disebut sendaguro? Kita akan tinggalkan. Tidak ada orang yang hidupnya bersendaguro dari awal sampai akhir. Tidak ada orang yang bermain dari awal sampai akhir. Permainan sendaguro itu sesaat sifatnya. Nah dunia ini disebut sendaguro dan permainan karena sifatnya sesaat. Maka Al-Quran mengatakan dunia ini wa mal hayatud dunya illa lahwun wa laibun wad daral akhirah, dan kehidupan akhirat itulah
lahiyal hayawan, yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi apa namanya kehidupan yang sesungguhnya? Tidak ada gerak, tidak ada perubahan. Ya. Nah, maka pada saat kita puasa, kita berhenti, kita masuk dalam hening. Yang masuk dalam hening adalah jiwa kita. Dalam naik mobil kita hening. Kenapa? Tidak mikir tentang makanan, tidak mikir tentang minuman, tidak mikir tentang pasangan masing-masing. Semua hal yang merupakan simbol-simbol kenikmatan duniawi berhenti. Ingat, orang pergi kantor sebetulnya ngurus makanan, ujung-ujungnya adalah makanan. Nah, kita berhenti pada saat itu hening. Dan pada saat hening terjadi, apakah hening terjadi apabila apa? Kita berkata tidak kepada yang lain. Hening terjadi, wukuf terjadi apabila kita berkata tidak kepada yang menyebabkan kita bergerak, yaitu makanan tadi. Kita berkata tidak kepada perut, kita berkata tidak kepada sekitar perut, kita berkata tidak kepada mulut kita berkata tidak kepada mata kita berkata tidak kepada kuping dan telinga kita. Sehingga jemaah sekalian, ketika kita berkata tidak kepada semuanya, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi dan tidak tidur dengan pasangannya masing-masing, tapi juga tidak bergibah, tidak juga bergunjing. Sehingga sedapat mungkin orang yang benar-benar pengen hening secara maksimal, bukan hanya tidak makan, tidak minum dan seterusnya, tetapi sekaligus mengisi waktu-waktunya untuk takarrub kepada Allah. Apakah alat takarrub kepada Allah tadi? Yang bisa mendatangkan kepada ilmu yakin adalah Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin wa innahu lahuwal haqqul yakin. Sungguhnya dia Al-Quran itu adalah benar-benar kebenaran yang meyakinkan. Nah, jadi kita memanfaatkan waktu kita untuk itu supaya apa? Supaya mencapai derajat itu. Al-Quran mengatakan summa latus alunna yauma idzin anin naim. Apa sebabnya? Karena nanti di akhirat semua kenikmatan kita ditanya. Dikatakan latus alunna yauma idzin anin naim. Pada hari akhirat, pada saat nantinya kalian akan ditanya tentang, dimintai pertanggungjawaban. Latus alunna itu dimintai pertanggungjawaban. Tentang apa? Anin, tentang an-naim, kenikmatan-kenikmatan. Apakah puncak kenikmatan itu? Puncak kenikmatan itu adalah mengenal Allah. Tapi bisakah kita mengenal Allah dengan secara langsung? Enggak bisa. Selalu melalui tadi utusan Allah. Berarti kenikmatan terbesar sebetulnya adalah datangnya utusan Allah kepada kita. Itulah yang disebut dengan kenikmatan yang paling besar. Atas dasar itu setelah Al-Quran hampir terakhir, lalu kemudian Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ingat, ni'mati. Jadi ada nikmat yang dibicarakan di sini. Berarti nikmat di sini tentu bukan makan minum. Karena kalau makan minum ya nggak ada hubungannya dengan ayat terakhir turun. Ya. Kalau kaitannya dengan benda-benda yang kita miliki nggak ada hubungannya dengan itu. Setiap saat dari dulu orang sudah punya. Berarti ini menunjukkan bahwa berkaitan dengan yang membawa agama secara sempurna, membawa agama secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan kenikmatan. Dan ternyata Bapak Ibu yang saya berbahagia, ini juga yang dimasukkan di dalam Al-Fatihah kita, yang wajib kita baca setiap kita sholat. Ya. Dan hebatnya lagi, dia berada hampir di ujung Al-Fatihah. Al-Fatihah hanya 7 ayat, sab'a minal mathani, tetapi hampir di ayat terakhir, tiba-tiba kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ayat 7-nya? Siratal ladzina an'amta. Jalannya orang-orang kau berikan nikmat. Nah, jadi kan orang sebetulnya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, berarti pertanggungjawaban yang diminta di akhirat sini adalah ini. Bukankah saya sudah mengutus kepada kalian? Di dalam Al-Quran dikatakan ketika masuk neraka ditanya, apakah tidak datang? Alam ya'tikum nadhir. Ya. Jadi ketika orang-orang di neraka ditanya, masuk neraka ditanya, sebelum masuk neraka ditanya dulu, alam ya'tikum nadhir. Kok bisa masuk neraka? Apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan nadhir? Qalu bala. Benar, kami bahkan datang, tetapi kami mendustakannya. Nah coba, jadi berarti kenikmatan yang terutama dimintai pertanggungjawaban di akhirat adalah berkenaan dengan manusia-manusia suci yang telah membawa agama, memperkenalkan kita kepada Allah SWT secara sempurna. Maka itu yang disebut dengan summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian nanti
kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu yaumaidzin anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Kalau kenikmatan itu tidak kamu kenal, tidak kamu bisa pertanggungjawabkan, maka bermasalahlah nanti di akhirat, karena kenikmatan ini berdasarkan ayat ini adalah menentukan. Kenapa dimintai pertanggungjawaban? Kata dimintai pertanggungjawaban, Bapak Ibu pasti mengerti, kalau pertanggungjawabannya tidak lolos kan berarti tidak diterima namanya. Seperti kalau kita di dunia ada pimpinan sebelum selesai masa jabatannya kan mengajukan pertanggungjawaban. Kalau tidak diterima kan berarti ada masalah, ya tidak lolos. Dia harus dituntut dan sebagainya. Nah begitu juga dengan ini. Kata-kata latus aluna ini tidak bisa kita anggap enteng ini. Karena ini menunjukkan bahwa sangat menentukan kaitannya tadi dengan setelah kematian. Tsumma latus aluna yauma idzin anin naim. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan berpuasa kita berhenti, kita hening, kita tidak dipengaruhi pikiran kita oleh makanan dan minuman, tidak dipengaruhi oleh keberpihakan karena faktor perut dan di sekitar perut, tidak dipengaruhi keberpihakan kita karena persoalan pekerjaan dan kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Pada saat itu kita bisa hening, kita bisa berhenti, kita bisa berpikir dengan jernih supaya kita benar-benar memilih jalan yang sebenar-benarnya kebenaran jalan, seperti yang selalu kita minta berulang-ulang dalam kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, jalannya orang-orang kau berikan nikmat kepada mereka, dan di situ kita berbaroah, kita berlepas diri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya, ingat, kita berlepas diri, bukan jalannya orang-orang yang kamu murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.